Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik semua dalam kondisi sehat, semangat, dan bahagia. Nah, hari ini kita kembali akan mengikuti sekolah minggu gembira bersama Gereja Kristus Raja Solo Baru. Nah, adik-adik, kita tetap semangat ya, walaupun kita tetap di rumah, tapi kita tetap harus semangat dan rajin berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa saling bertemu, saling ngobrol-ngobrol di gereja, di sekolah, dimanapun ya. Oleh sebab itu kita tetap harus rajin berdoa dan juga harus apa? Selalu jaga kesehatan. Selain makannya harus bergizi, siapa yang suka makan sayur? Ayo. Banyak sekali. Wah, luar biasa semua adik-adik ini ya. Kita harus tetap makan sayur, makan buah, makanan yang bergizi, dan juga jangan lupa olahraga. Oke adik-adik semua, mari kita bersiap-siap untuk mengikuti sekolah minggu gembira bersama Gereja Kristus Raja yang kita cintai. Mari teman-teman kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami ingin mengikuti sekolah minggu online. Berkati kami supaya bisa mendengarkan sabda-Mu. Berkati juga kakak-kakak pendamping sekolah minggu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak dipuji. Markus 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu.
Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pualah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepadanya, orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kakak mau menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang tuli. Nah, adik-adik, pada waktu Yesus meninggalkan daerah Tirus, kemudian Yesus melalui Sidon, pergi ke Danau Galilea. Tuhan Yesus sedang berjalan menuju ke Danau Galilea. Kemudian di situ ada orang yang tuli dan gagap. Tuli itu apa, adik-adik? Tuli itu adalah orang yang tidak bisa mendengar, dan gagap adalah orang yang susah berbicara. Kasihan ya adik-adik ya. Adik-adik harus bersyukur karena adik-adik bisa mendengar dan adik-adik juga bisa lancar berbicara. Nah, berbeda dengan anak ini. Anak ini tidak bisa mendengar dan juga susah untuk berbicara. Kemudian, orang-orang di sekitarnya merasa sangat iba kepada anak tersebut. Lalu, mereka berencana membawa anak itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena mereka yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya yang bisa menyembuhkannya. Kemudian, mereka mencari dan membawa anak itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kira-kira mereka bertemu nggak ya dengan Tuhan Yesus? Nah, ternyata mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian orang-orang itu memohon kepada Yesus supaya Yesus mau melakukan mujizat dengan cara menyembuhkan anak itu. Mereka meminta kepada Tuhan supaya Tuhan meletakkan tangannya atas orang tuli dan gagap itu supaya bisa sembuh. Kira-kira Tuhan Yesus mau nggak ya menyembuhkan anak itu? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, maka Tuhan Yesus mau menyembuhkan anak itu. Dibawanyalah anak itu, dan mereka meninggalkan orang-orang yang tadi membawa anak itu ya. Kemudian Yesus mulai untuk menyembuhkan anak itu. Yesus menyembuhkan dengan cara memasukkan jarinya ke telinga anak itu, dan juga Yesus meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata." Apa itu artinya Ephata, adik-adik? Nah, Ephata artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga anak itu, dan seketika itu juga
terlepas pula lah pengikat lidahnya, sehingga ia bisa berkata-kata dengan baik. Ternyata Tuhan Yesus membuat mujizat yang sangat-sangat bagus, yaitu menyembuhkan anak itu, dan kemudian dia bisa mendengar dan bisa berbicara dengan baik. Orang-orang yang membawa anak itu kepada Yesus, mereka sangat takjub. Mereka juga tercengang melihat mujizat yang dibuat oleh Yesus untuk menyembuhkan anak itu. Mereka terheran-heran dengan kuasa yang Tuhan punya untuk menyembuhkan anak itu. Nah, Tuhan Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun tentang mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan. Kira-kira orang-orang tersebut menceritakan apa enggak ya? Atau orang-orang itu tidak menceritakan tentang mujizat itu kepada orang lain? Tetapi ternyata orang-orang itu memuji Tuhan dan memberitahu mujizat itu kepada banyak orang. Semakin Tuhan melarang mereka, semakin luas mereka memberitakannya. Orang-orang lain itu memuji Tuhan dan memberitahukan mujizat itu kepada orang banyak. Dan mereka berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Nah, adik-adik, itu tadi ya cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang tuli dan gagap. Nah, gimana adik-adik? Seru kan ceritanya? Adik-adik bisa mengetahui ya betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita semua. Oke? Demikian ceritanya untuk minggu hari ini adik-adik. Terima kasih. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli dan orang gagap ya. Gimana ceritanya? Seru ya adik-adik ya? Oke, kemudian dari cerita itu, apa yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus? Dan juga apa yang bisa kita teladani dari orang tersebut? Ada yang tahu? Iya betul. Jadi yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut adalah yang pertama, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi dalam diri kita. Kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dan juga pertolongan. Nah, yang kedua adalah yang bisa kita pelajari dari kisah tadi adalah teladan Tuhan Yesus yang berbuat kebaikan kepada siapapun. Perbuatan baik yang dilakukan untuk sesama. Nah, adik-adik, apakah adik-adik juga pernah melakukan perbuatan baik di rumah, kepada saudara, kepada keluarga, atau kepada teman-teman? Apakah adik-adik pernah berbuat baik? Iya, pastinya ya. Adik-adik kan di sini anak-anak yang hebat semua ini. Pasti adik-adik sering melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, adik-adik, untuk tugas kita minggu ini, adik-adik silahkan untuk melakukan perbuatan baik. Kemudian perbuatan baik itu difoto ya, kemudian dikirimkan ke grup Piapiyut. Ada yang tahu perbuatan baik itu apa saja? Nah, perbuatan baik itu misalnya adik-adik berbagi makanan kepada sesama, itu juga termasuk perbuatan baik. Kemudian adik-adik membantu orang tua, membereskan kamar sendiri, membantu orang tua bersih-bersih rumah, itu juga termasuk perbuatan baik. Kemudian memelihara binatang peliharaan, menyayangi, memberi makan, merawat, itu juga perbuatan baik. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan ya.
Kemudian adik-adik foto, jangan lupa kirimkan ke grup Piapio. Oke? Terima kasih adik-adik. Tetap semangat ya. Tuhan memberkati. Bye-bye. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak dipuji. Halo adik-adik, tetap semangat kan? Tadi kita sudah bersama-sama mengikuti Minggu Gembira bersama Gereja Kristus Raja Solo Baru. Ya, tadi kita sudah bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan tadi kita belajar tentang apa adik-adik? Belajar untuk menjadi anak-anak Yesus yang punya kebaikan untuk sesama. Nah, mari kita akhiri Minggu Gembira hari ini dengan berdoa bersama-sama. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk bernyanyi, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan, dan merasakan kasih-Mu. Tuhan, ajarkan kami anak-anak-Mu seperti Engkau Tuhan, menjadi orang yang baik, yang selalu menolong sesama kami. Tuhan, kami juga ingin Engkau selalu melindungi kami dari wabah corona ini. Juga Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, baik itu karena penyakit COVID ataupun yang lainnya. Tuhan, sembuhkanlah mereka dan berkatilah mereka. Juga tak lupa kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk saudara kami, untuk romo-romo kami, dan untuk semua orang yang hari ini berkumpul bersama-sama di sekolah Minggu Gembira ini. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu menjadi contoh teladan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Oke, terima kasih adik-adik semua. Tetap semangat, sehat, dan bahagia.